Sama-sama kita ikuti pembacaan Ratibul Haddad serta dibarengi dengan pembacaan tawassul serta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca tadi, apa yang menjadi doa-doa dan niat kita senantiasa dihitung amal ibadah, senantiasa diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan rubba sagirin yukabbiruhun niyah. Banyak dari amal-amal yang kita anggap kecil yukabbiruhun niyah. Tahu-taunya itu berharga, sangat berharga bagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba kabirin yusaggiruhun niyah. Dan banyak sekali amalan-amalan yang kita anggap besar tapi sebenarnya di mata Allah begitu kecil. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Jadi amalan kecil kalau kita istiqomah dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan besar tapi kitanya enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, senantiasa itu enggak ada arti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting ikhlas. Ya yarindah telat-telat, yang penting ikhlas. Tapi kalau bisa apa? Jangan telat. Tapi istiqomah itu memang berat. Al istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih besar, lebih baik daripada 1000 keramat, 1000 karomah. Jadi istiqomah itu berat. Makanya tadi kalau doa istiqomah saya ulangi 3 kali. Ya kan? Allahumma a'idna bittaqwa wal istiqomah. Itu 3 kali karena istiqomah itu berat, apalagi bagi kita yang masih ngalor ngidul, yang masih tengok kiri, tengok kanan dan lain sebagainya. Biluk kiri, biluk kanan. Nah, itu istiqomah itu susah. Tapi bukan berarti kita putus asa. Kita harus bisa untuk istiqomah seperti itu. Para sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih kita. Kemarin kita membahas tentang zakat fitrah. Kemarin kita membahas tentang zakat fitrah. Sekarang kita membahas siapa saja yang berhak menerima zakat. Orang yang menerima zakat disebut mustahik. Nah ini harus paham. Jadi orang yang menerima zakat disebut mustahik zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang memberi zakat disebut muzakki. Muzakki itu orang yang memberi zakat, zakat fitrah maupun zakat mal. Pertanyaannya, mustahik zakat fitrah dan mustahik zakat mal itu sama atau tidak? Mustahik zakat mal dan zakat fitrah itu sama atau beda? Mustahik zakat mal dan zakat fitrah sama. Menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, jumhur ulama, sama antara mustahik zakat fitrah dan mustahik zakat mal. Siapa saja itu? Kita masuk faslun. Bab ini menerangkan tentang wa tudfa'uz zakatu ila asnafis tsamaniyah. Zakat itu baik zakat fitrah maupun zakat mal diberikan kepada 8 golongan. Jadi ada berapa? Ada 8. Jadi mustahik zakat ada 8.
Ada berapa wan? 8. Siapa saja itu alladzina dzakarahumullahu ta'ala, yang telah disebutkan mereka semua oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil aziz, di dalam Al-Qur'an, fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya, innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu. Walaupun di sini kata-katanya sedekah, tapi ulama menyimpulkan ini juga berlaku untuk zakat. Lil fuqara'i, yang pertama, nih mustahik zakat yang pertama, ini saya sebutin dulu globalnya ya. Yang pertama fakir, orang-orang fakir, fuqara. Jadi kalau seorang namanya fakir. Kalau jamak, kalau orang fakirnya ada banyak, namanya fuqara. Yang kedua wal masakin. Masakin itu jamak, mufradnya miskin. Kalau satu orang namanya miskin, kalau orangnya banyak masakin. Tapi bukan dimasakin maksudnya, masakin gitu ya. Itu banyak orang-orang miskin. Sama seperti yatim mufrad, jamaknya yatama. Jadi yang pertama tadi apa? Fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha. Yang ketiga amil. Yang keempat wal muallafati qulubuhum. Yang keempat muallaf, orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqabi, dan yang kelima budak. Wal gharimina, dan yang keenam orang yang banyak hutang dan tidak bisa membayarnya. Wa fi sabilillah, dan yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan wabnis sabil, dan ibnu sabil. Ya, udah sampai 8. Nah, sekarang detailnya. Yang ke-8 ibnu sabil. Nanti ditambahin keterangannya ya, Bang Pian. Itu kan udah nyampe 8, tinggal dibalikin lagi ke awal. Detailnya adalah yang pertama, fakir. Siapa itu fakir? Fakir itu orang yang tidak punya tempat tinggal. Nih, ukurannya yang pertama, dia tidak punya tempat tinggal. Yang kedua, dia tidak punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu namanya fakir. Seandainya pun dia punya pekerjaan, gitu kan, itu jauh pendapatannya dari kebutuhan dia. Itu namanya fakir. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan yang cukup untuk menafkahi atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu fakir. Banyak nggak orang fakir kira-kira di Indonesia ini? Masih banyak kayaknya ya yang belum punya rumah. Maksud nggak punya rumah di sini emang bener-bener nggak punya rumah ya. Kalau dia ngontrak, itu berarti dia masih punya rumah. Artinya masih punya tempat tinggal. Yang di sini dia nggak ngontrak, nggak punya rumah. Dia tidurnya di emperan. Kalau saya ke kota itu ya, kalau kita malam-malam ke daerah kota, saya sering kadang-kadang dulu kalau ke kota itu suka di emperan toko ada tuh, depan toko ada gelar-gelar kardus tidur. Jatinegara kadang-kadang ada depannya tuh di toko-tokonya. Kalau memang dia memang benar-benar tidak punya tempat tinggal, maka dia termasuk fakir, yang kayak gitu fakir. Yang kedua miskin. Siapa itu miskin? Miskin itu orangnya punya tempat tinggal, walaupun kontrak, gitu. Punya tempat tinggal dan punya pekerjaan, tapi pekerjaannya, pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatannya kecil, gitu. Punya kontrak, punya tempat tinggal, walaupun kontrak, walaupun punya rumah, tapi dia gajinya kecil, kadang kerja, kadang enggak, serabutan gitu. Gajinya itu
kagak seberapa dah untuk nyukupi kehidupannya. Itu namanya miskin. Jadi di situ perbedaannya. Gitu ya. Jelas ya antara fakir dan miskin, jelas. Yang ketiga, wal amilin. Yang ketiga, amil. Siapa amil itu? Amil itu adalah orang yang mengambil zakat, orang yang mengkoordinir zakat dan menyebarkannya atau mendistribusikannya kepada para mustahik. Itu namanya amil. Jadi amil itu orang yang mengambil zakat dari para umat Islam dan mendistribusikannya kepada para mustahik. Gitu kan. Nah ini kadang-kadang banyak daripada panitia zakat fitrah atau biasa kita sebut amil, banyak yang salah. Banyak yang salah, sebetulnya bukan salah, keliru ya, keliru, kurang tepat dalam menjalankan tugas. Banyak kita lihat di masjid-masjid, di musola-musola, orang yang nyamperin bayar zakat fitrah. Nanti giliran dibagiin, orang dikasih kupon, anak yatim, fakir miskin dikasih kupon, suruh ngambil. Nah itu salah. Gitu. Yang betul itu kita ngasihin ke anak yatim, kita ngasihin ke fakir miskin. Panitianya itu ngambilin. Zaman Nabi dan para sahabat itu panitia amil zakat itu ngambilin ke rumah-rumah. Ngambilin dulu. Ngambilin, bukan diparanin. Paham kan maksudnya? Ngambilin dulu, ngambilin. Bahkan sahabat Nabi, saya lupa namanya siapa, suruh ngambil ke Yaman. Yaman itu tahu sendiri. Dari Arab Saudi, Madinah ke Yaman berapa hari jalan. Suruh ngambil zakat. Gitu. Jadi harusnya seperti itu. Yang kedua, selain dia ngambilin, udah gitu bagiin. Jangan nunggu anak yatim dan fakir miskin suruh datang. Nah itu yang bagus. Oleh karena itu maka amil itu dapat bagian ya gara-gara itu, gara-gara kerjanya. Kalau kerjanya cuma nongkrong doang di musola misalkan, nggak ngambilin ke masyarakat, terus waktu bagiin anak yatim malah disuruh panggil ke musola, kasih kupon panggil gitu. Menurut para ulama yang begitu itu nggak termasuk amil. Nggak termasuk amil karena terlalu ringan kerjanya gitu. Cuman kalau masyarakat kita tetap dimasukin dalam apa namanya kategori amil, tapi menurut para ulama kebanyakan yang seperti itu tidak dimasukkan dalam amil, kecuali dia ambilin ke masyarakat pakai gerobak, ada yang pakai gerobak, ada yang nunggu di musola, nggak apa-apa dah kayak di musola ini gitu. Ntar pas menjelang Idul Fitri dibagikan, didistribusikan, dianterin tuh ke rumah-rumah para mustahik. Nah itu baru ada kerjanya dan itu layak untuk dijadikan mustahik. Walaupun, nah ini wawasan. Amil itu siapa sih sebetulnya? Secara detail ternyata ulama berbeda pendapat. Amil itu secara umum adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau pemerintah untuk mengambil dan mendistribusikan zakat. Ingat kata-katanya di sini ada imam. Nah ini yang jadi perdebatan para ulama. Yang ditunjuk oleh imam atau pemerintah. Bagaimana kalau di musola, di masjid itu kan nggak ditunjuk oleh pemerintah. Kalau Baznas atau Muhammadiyah yang punya badan zakat, NU yang punya zakat itu mungkin atas persetujuan pemerintah. Dari kelurahan ada Baznas juga. Bagaimana dengan yang di musola-musola? Yang ada di masjid-masjid yang tanda tangannya cuma nyampe RT. Bagaimana? Itu masuk amil enggak? Dan itu makanya para ulama mengatakan, ada ulama yang mengatakan panitia zakat itu berbeda dengan amil zakat. Yang ada di musola itu panitia zakat, bukan amil zakat. Karena dia tidak
tidak melalui persetujuan pemerintah. Ingat, ini salah satu pendapat, bukan pendapat utama. Ini saya ngasih begini biar ada wawasan, biar kalau ada yang pendapat begitu kita udah nggak kaget. Tapi menurut sebagian ulama yang lain mengatakan panitia zakat di musola dan di masjid itu juga amil, karena tugasnya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat juga. Cuman bedanya tidak ada apa namanya, persetujuan dari pemerintah. Kenapa empat mazhab ini mensyaratkan harus ada persetujuan dari pemerintah? Karena kalau misalkan tidak ada persetujuan dari pemerintah, itu kacau, bisa siapa aja nanti jadi panitia. Musola ini ngadain panitia, kalau musola masih wajar, ntar sekolah panitia zakat lagi, ntar ada perkumpulan paguyuban bikin lagi panitia zakat lagi, gitu kan. Takutnya diselewengkan. Makanya ulama merumuskan harus ada persetujuan pemerintah. Tapi itu oke, itu masuk akal. Lalu jalan tengahnya gimana supaya panitia zakat yang ada di musola dan di masjid ini masuk kategori amil? Berarti dia harus melalui persetujuan atau diketahui oleh pihak imam di kampung itu, walaupun bukan pemerintah pusat, tapi kan RT itu adalah imam di kampung. Imam di RT itu ya ketua RT, imam di RW namanya ketua RW. Jadi kalau kita mau ngambil jalan tengah bisa, panitia yang ada di musola dan di masjid itu bisa dikatakan amil kalau dia dapat stempel dari RT, dari RW. Kalau dia misalkan tidak ada, RT-nya nggak tahu, RW-nya kagak tahu kalau di situ ada, di musola itu ada panitia zakat, maka dia tidak dikategorikan sebagai amil, nggak berhak dapat bagian zakat. Nah, hati-hati. Jadi kalau mau jadi panitia zakat harus ada persetujuan imam, minimal imam di kampung, walaupun nggak dapat dari negara, tapi seenggak-enggaknya dari RT sama RW. Karena apa? Kalau misalkan tidak ada tanda legalitas dari imam setempat, itu bahaya. Yang tadi, ntar pengajian ini bikin panitia, lah, ntar berasnya habis sama panitia. Lah dalam satu RT ada berapa kepanitiaan? Misalkan RT 5, musola bikin 1, Alif Hamim bikin 2, siapa lagi bikin, paguyuban bikin 3. Dan nanti duitnya atau berasnya habis sama panitia. Giliran bagian buat anak yatim sedikit. Makanya bagusnya dalam satu RT atau satu lingkungan musola ya udah 1 aja. Kayak di sini kita kan 1 doang udah musola misalkan gitu ya. Jadi kalau tidak dapat legalitas dari RT dan RW, maka menurut para ulama dia bukan amil, dia cuma panitia dan tidak berhak mendapat bagian dari zakat. Kalau digaji musola boleh, tapi di luar uang zakat. Misalkan dia digaji sama orang gitu kan, tapi nggak dapat zakat. Makanya para ulama merumuskan harus ada izin dari imam. Imam di sini ya pemerintah, minimal pemerintah lingkup terkecil yaitu RT dan RW. Minimal RT tahu dah, tanda tangan ada proposalnya. Itu baru namanya amil. Kalau misalkan enggak, tanda tangan RT kagak ada, RW kagak ada, udah main diriin aja, kita bikin panitia zakat ya, lumayan nih ntar kita buat beli baju lebaran gitu. Kagak bisa. Itu namanya bukan amil, sukarelawan itu namanya. Itu juga seharusnya ikhlas, nggak boleh ngambil dari zakat. Tapi kalau amil dia boleh, asalkan diketahui atau direstui atau diizinkan oleh minimal imam atau pemimpin lingkup terkecil.
yaitu RT. Paham ya maksudnya? Apa itu amil, paham nih udah. Tapi menurut kalau ulama yang saklek nggak bisa tetap. Harus ada dari pemerintah minimal kemenang. Nah, itu baru amil. Karena menurut mereka imam di sini adalah imam dari pemerintahan, bukan dari masyarakat. Kalau masyarakat kan RT RW itu kan bukan dari pemerintah. Sebetulnya dari pemerintah juga, gitu kan. Ya begitulah pokoknya. Jadi kalau ada yang orang bilang, wah panitia zakat di musola itu bukan amil, kita udah tahu tuh. Kita udah tahu seluk-beluknya dari mana pendapat itu datangnya. Ternyata dari kata-kata imam. Gitu. Nah, sekarang kita udah punya argumen. Seandainya dikata gitu, nah gua ada nih stempel dari RT RW. RT imam di lingkup terkecil, RW di tingkat RW gitu kan. Imam juga gitu kan. Gitu jadi ya. Jadi seperti itu. Dan hendaknya bagian amil itu jangan melebihi bagian fakir miskin. Gitu. Ya samain, minimal sama. Nah, maksimal sama, jangan melebihin. Jadi itu. Lanjut, itu keberapa tadi? Bang Pian? Ketiga. Yang keempat, mu'allaf. Nah, ini juga mu'allaf ini. Siapa yang dikatakan mu'allaf? Mu'allaf itu siapa sih? Orang yang baru masuk Islam. Itu mu'allaf. Kalau misalkan yang udah 3 tahun, 5 tahun masih disebut mu'allaf nggak? Enggak. Maksimal kalau kata para ulama ada batasan atau tidak disebutnya mu'allaf itu berapa tahun dari dia masuk Islam? Sebetulnya tidak ada batasan. Batasannya sampai dia itu benar-benar sama kayak kita yang udah beragama Islam. Maksudnya secara kehidupan dia udah hidup bareng, sholat bareng, pokoknya udah kayak orang Islam seperti biasa aja, udah nggak grogi lagi gitu. Itu namanya berarti mu'allafnya udah habis masa mu'allafnya. Ya mungkin setahun lah ya, setahun gitu, setahun lah. Orang kalau setahun itu biasanya ilokan belum bisa sholat udah bisa kan. Pokoknya kira-kira sebutan mu'allaf itu habis itu ukurannya apa? Yang pertama keimanan. Imannya udah kuat, itu berarti imannya yang dimaksud imannya udah kuat mana? Ya dia udah yakin kalau dia tuh Islam. Kalau orang baru masuk Islam kan masih agak kadang bener apa enggak nih Bu? Nah itu mu'allaf masih. Tapi kalau udah sama nih kayak kita, ya udah biasa aja kayak orang Islam yang lain. Nah itu berarti udah bukan mu'allaf. Terus yang kedua ukurannya adalah ilmu. Misalkan dia udah bisa sholat, udah ikut sholat bareng, gitu kan, udah ya 6 bulan berapa sampai setahun, ya udah bukan mu'allaf. Apalagi kalau udah bisa baca Quran, udah bisa yang lain-lain, udah bukan mu'allaf. Gitu. Malah kadang-kadang orang mu'allaf itu lebih cepat belajar agamanya dibanding kita. Kadang-kadang kita malu. Orang mu'allaf pada pinter-pinter banget. Hafal beberapa hadis, hafal beberapa ayat, sholatnya jarang bolong. Mu'allaf kalau yang benar ya, ada juga sih mu'allaf yang kagak benar, ada juga. Gitu. Ada yang begitu. Tapi kebanyakan mu'allaf itu rata-rata karena dia keyakinannya itu memang benar-benar dicari, nggak kayak kita dapat boleh warisan gitu. Biasanya Islamnya lebih kuat. Jadi batasan mu'allaf itu ya imannya sudah kuat, ilmunya terutama ilmu tentang syariat ya, sholat, puasa, zakat, wudu, toharoh itu udah pada bisa, ya udah tidak disebut mu'allaf. Secara mustahik zakat, maksudnya dia udah nggak berhak lagi. Ya setahun lah, intinya setahun. Orang kalau setahun biasanya udah bisa sholat kan, kalau dia benar-benar belajarnya udah bisa sholat, udah tahu puasa kan, udah paham puasa, udah paham zakat. Ya kalau Al-Quran mungkin sekedar bisa gitu kan, itu udah bukan mu'allaf. Seperti itu. Lah bagaimana ada orang udah 3 tahun jadi mu'allaf, sholat belum bisa, puasa kagak pernah, tetap itu bukan mu'allaf. Yang salah dianya karena males, emang aja dia mu'allafnya gara-gara pengen nikah aja sama janda Islam kali itu, makanya dia bela-belain masuk Islam. Lah kalau orang yang benar-benar masuk Islam dia
pasti belajar sholat, belajar puasa. Jadi seperti itu. Jadi ukurannya kira-kira orang kalau belajar itu udah bisa. Nah itu, kalau kira-kira imannya udah kuat, kira-kira orang belajar itu fase itu dia udah bisa. Nah itu seperti itu yang disebut mu'allaf. Tidak berpatokan kepada miskin atau kaya. Nah ini, kalau ada mu'allaf kaya, orang baru masuk Islam kaya nih, boleh nggak dapat zakat? Boleh, karena patokannya bukan miskin dan kaya. Ada orang mu'allaf tapi udah 3 tahun, udah 3 tahun apa? Udah 3 tahun dah, udah bukan mu'allaf tadi kan, berdasar, tapi dia miskin, berhak nggak dapat zakat? Secara status dia sebagai mu'allaf sudah tidak berhak, karena apa? Udah lewat mata-mata, tapi dia berhaknya dari predikat miskinnya. Jadi bukan gara-gara mu'allafnya, tapi gara-gara miskinnya. Jadi dia dapat bagiannya bukan gara-gara mu'allaf tuh, karena masa mu'allafnya udah habis. Jadi seperti itu. Yang berikutnya, wafir riqab, budak. Yang dimaksud riqab di sini adalah budak yang punya perjanjian dengan tuannya. Nah ini budak ada 2 nih, ada riqab, ada abdun. Kalau riqab itu masih bisa memerdekakan diri. Kalau abdun udah nggak bisa memerdekakan diri kalau bosnya atau majikannya enggak merdekain, dia nggak bisa. Kalau riqab itu dia punya perjanjian sama tuannya, sama majikannya. Jadi kalau dia punya duit misalkan berapa 1 miliar atau punya duit 10 juta, dia bisa membayar kepada tuannya dan memerdekakan dirinya sendiri. Nah itu yang boleh dikasih zakat. Jadi budak yang punya kesepakatan dengan tuannya, intinya budak yang bisa memerdekakan dirinya sendiri, itu boleh dikasih zakat. Tapi kalau budak yang tidak bisa memerdekakan diri sendiri, yang bisa memerdekakan dirinya itu orang lain atau tuannya, maka tidak bisa mendapatkan zakat. Karena apa? Karena dia tanggungan dari tuannya. Tuannya yang bayarin zakatnya, gitu, bukan dianya. Seperti itu. Jadi ada riqab, ada abdun. Kalau riqab boleh dikasih zakat. Kalau abdun nggak boleh dikasih zakat. Tapi kalau sekarang udah nggak ada ya, gitu. Udah nggak ada perbudakan. Yang berikutnya fi sabilillah, yang ke-7. Orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini juga ulama berbeda pendapat. Kategori berjuang di jalan Allah itu apa sih? Gitu. Apakah perang doang? Apakah bersifat luas, selain perang juga bisa? Ulama 4 mazhab, nah ini nih kita harus tahu, 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat. Yang dimaksud fisabilillah di sini adalah orang yang berperang di jalan Allah. Artinya buat perang. Kalau orang ada perang nih, kayak di Palestina, di mana itu lagi perang, maka dia berhak dapetin zakat. Lalu bagaimana dengan orang yang bekerja untuk di jalan Allah, misalkan relawan gempa, itu kan fisabilillah, atau guru ngaji itu fisabilillah. Apalagi banyak relawan guru-guru ngaji atau di kampung-kampung nggak digaji kan, itu apakah itu termasuk golongan fisabilillah dan berhak mendapatkan zakat? Kalau menurut 4 mazhab tidak. Menurut 4 mazhab. Tapi ada lagi nih, jangan, itu belum titik. Tetapi menurut murid-murid daripada mazhab tersebut, seperti Imam Ar-Razi, itu kan muridnya Imam Syafi'i, yang mengatakan dalam tafsirnya itu bahwa yang dimaksud fisabilillah itu adalah
artian dalam konsep atau dalam bentuk yang lebih luas, termasuk relawan, guru, dan orang-orang yang bekerja untuk kepentingan agama Allah atau agama Islam itu berhak mendapatkan zakat dan dia termasuk mustahik. Jadi ada dua pendapat. Kalau ulama 4 mazhab berpendapatnya perang, tapi kalau ulama-ulama kontemporer atau ulama-ulama yang abad-abad 5 ke sini, itu abad ke-6 lah ke sini gitu, sampai sekarang itu berpendapat, banyak yang berpendapat bahwa orang-orang yang bekerja atau relawan yang bekerja untuk kepentingan agama, ya, fisabilillah itu kepentingan agama, syiar agama, misalnya guru ngaji atau kemaslahatan umat, orang-orang relawan gempa, relawan tanah longsor dan lain sebagainya, itu boleh kita kasih zakat seperti itu. Tapi jangan ini menjadi haji mumpung. Para ulama juga membatasi. Kalau kira-kira orang yang bekerja di jalan Allah, syiar agama itu dapat gaji dan gajinya itu lumayan, maka tidak termasuk fi sabilillah. Misalkan gini, apa ya contohnya ya? Misalkan guru di sekolah tapi udah PNS, guru agama lah, guru agama di sekolah, ya, bukan guru ngaji nih, guru agama di sekolah gitu kan, tapi gajinya udah gede, udah PNS gitu, maka itu menurut para ulama tidak termasuk fisabilillah. Secara pekerjaan iya fisabilillah, tapi secara mustahik dia tidak termasuk itu, karena dia sudah punya gaji gitu yang layak gitu. Karena zakat ini sifatnya urgen itu kalau bisa dikasih buat memang orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau ada guru ngaji, bukan guru sekolah misalkan, atau guru sekolah gitu ya gajinya kecil, atau guru ngaji enggak dibayar atau dapat bayar sukarela, dan dia tidak punya usaha, bukan orang kaya nih ya, dia agak-agak kekurangan hidupnya, maka dia boleh menerima zakat menurut sebagian ulama seperti itu. Tapi kalau bisa kita lihat dulu orang-orang yang kita anggap fisabilillah ini secara kehidupannya bagaimana. Kalau dia kira-kira agak susah, kasih, boleh dah, nggak apa-apa. Tapi kalau